Dulu nian orang tua kita pernah bercerita, ada di sebuah desa yang damai dan tentram, ada siku tupai dengan ikan limbat menjalin persahabatan atau bakawan yang betul-betul bakawan yang sangat setia. Mereka selalu bersama, baik suka maupun duka. Pada suatu ketika ikan limbat jatuh sakit. Mendengar kabar ikan limbat itu sakit, tupai segera melihat atau menjenguk limbat yang sakit untuk mengobatinya. Laba macam obat dan tabib yang mengobati limbat, namun tidak ada juga sembuh ataupun sehat. Jadi dari sekian banyak tabib tuh, ada salah seorang dari tabib tuh yang mengobati ikan limbat, nyoba kata dengan tupai bahwa obat limbat itu supaya sehat tidak ada lain lagi yaitu memakan hati buaya. Nah, mendengar dari cakap tabib tu, tupai gelisah nian. Kenapa? Keselamatan kawannya ikan limbat tuh sangatlah sulit untuk mencari obatnya karena makan hati buaya. Karena mengambil hati itu bukannya mudah, payah sepayah-payahnya. Setiap waktu tupai itu terus memikir camlah mano mengambil hati buaya itu. Pikir, belum ada solusinya. Pada suatu hari tupai itu menelusuri sungai untuk mencari keberadaan buaya. Lapueh dak berjalan, lapueh dak menelusuri sungai, maka temulah tempat buaya itu berada. Tupai itu ngintiplah dari jauh sambil macam mana cara mengambil hati buaya itu. Dari jauh tupai memikir macam mana perilaku buaya itu. Nampak dari jauh dek tupai perilaku buaya itu, apa nang dia jatuh di dekatnya dimakannya. Dari situ tupai mulai berpikir, berdasarkan pengamatannya bahwa apa nang jatuh dimakan buaya. Kebetulan buaya itu berada di atasnya tuh ada sebatang pohon nio atau pohon kelapa. Jadi tupai itu mulailah mendekat pohon kelapa tuh, sehingga langsung memanjatnya. Setelah manjat pohon nio tuh atau pohon kelapa tuh, tupai masih memikir camano cara menjatuhkan kelapa ko dan inyo selamat daripada terkaman buaya. Karena menjatuhkan buah kelapa sambil menyelamatkan dirinya hingga selamat ke dalam perut buaya adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Jadi tupai berinisiatif, tapi kira dek tupai melubang buah nio tu agar bisa masuk ke dalam perut buaya. Dengan cara itu tupai dapat menyelamatkan diri dari terkaman buaya. Lalu tupai pilihlah buah nio itu yang tua. Tupai mulai korak-korek
melubang buah kelapa tuh, setelah berhasilnya melubang buah nio atau buah kelapa, sehingga nyo masuklah ke dalam buah. Sehingga nyo masuklah ke dalam buah nio tuh, menunggu buah nio itu gugur. Lamo kelamo nio bagugulah buah tuh, tepat nian di muka buayo. Lalu buayo tuh langsung dimakannya buah nio nang gugu yang ada tupai di dalamnya. Tupai masuk ke dalam perut buayo tuh, langsunglah nyo mengambil hati buayo untuk obat sahabatnya ikan limbat. Dengan diambilnya hati buayo iko, buayo tuh merasa sakitnya luar biasa, sakit nian, sehingga tasadai di tepi sungai dengan mulutnya tengango memutahkan nio nang nyo makan tadi beserta tupai tadi. Jadi dengan sigapnya tupai itu keluar dari mulut buayo sambil membawa hati buayo tersebut. Setelah tupai itu keluar, bergegahlah menuju sahabatnya ikan limbat yang sedang sakit. Setiba di tempat tuh, tupai langsung menyerahkan hati buayo untuk dimakan oleh sahabatnya. Tak lama kemudian sahabatnya langsung sembuh, langsung sehat. Ikan limbat merasa senang nian, kenalah sehat dan berterima kasih banyaknya dengan tupai, karena sudah berhutang budi dengan sahabatnya nang bak susah payah mencari obat tuh, meskipun maut tantangannya. Seiring berjalannya waktu, mereka terus memupuk persahabatan yang semakin kokoh. Waktu terus berganti, tupai menderita sakit, seperti yang dialami ikan limbat. Nah, dulu ikan limbat yang sakit. Nah, kini tupai pula yang sakit. Sakitnya parah juga, sama halnya dengan sakit ikan limbat. Nah, kemudian ikan limbat tuh segera juga macam mana hal yang dilakukan oleh tupai, membawa obat-obat, memanggil tabib untuk mengobati tupai. Tapi banyak tabib ataupun obat yang dibawakan ikan limbat tapi tidak menyembuhkan tupai. Ikan limbat merasa sedih nian melihat sahabatnya yang sakit. Dalam kesedihannya, seorang tabib berkata bahwa menyembuhkan tupai dapat dilakukan dengan memakan telur ayam hitam. Mendengar kata tabib, ikan limbat terdiam, tenyapnya, sambil memikir macam mana cara nyo dapat telur ayam hitam, sedangkan nyo hidup di dalam air. Ikan limbat tuh tetap semangat walaupun nyo menyadari keterbatasannya, karena sahabatnya juga melakukan hal tersebut pada saat dia sakit, dan selalu berpikir macam mana cara mengambil telur ayam hitam itu. Ikan limbat berenanglah nyo ke tempat orang-orang yang mandi di sungai, berenang sambil macam mana mencari solusi, mencari obat untuk tupai yang sakit sahabatnya. Dicari-carilah deknya tempat orang mandi itu, lalu nampaklah deknya ada orang ngambil air pakai kendi. Nah, karena nyo bercerita dengan kawan-kawannya di sungai itu bahwa nyo punya ayam hitam yang sedang bertelur. Jadi nampak ada orang pakai kendi ngambil air itu,
pakai bak ngambil air itu, ikan limbat langsung meluncat ke dalam kendi ataupun bak air yang orang pakai itu. Setelahnya masuk ke dalam kendi itu, jadi dibawa langsunglah dek orang tuh ikan limbat di dalam kendi itu ke rumahnya. Kebetulan pas di rumahnya, kendi nang tempat airnya tadi tuh diletakkan di tempat ayam hitam tuh batelung. Nah, sehingga ikan limbat segera meluncat mengambil telur ayam hitam tuh. Nah, dan kembali lagi kepada dalam kendi itu. Sambil menunggu malam, ternyata hari hujan. Baguruh petuih, petir, kilat menyambar-nyambar sehingga turunlah hujan. Hujan yang sangat lebat. Jadi dalam cuaca nang buruk macam itu, ikan limbat itu bisa hilang, bisa turun daripada kendi itu dan selamat membawa telur ayam hitam tuh keluar daripada tempat rumah orang tuh. Sehingga bergegaslahnya membawa telur ayam hitam tuh ke tempat sahabatnya tupai. Setibanya dekat tupai, langsunglah dibagi hendaknya telur ayam hitam itu kepada tupai, dan tupai pun menjadi sehat. Maka senanglah hati tupai dan juga hati ikan limbat itu melihat tupai lah sehat. Apalagi ikan limbat merasa senang nian melihat kawannya lah sehat. Jadi tidak ada sia-sia pengorbanan dan perjuangannya. Nah, mereka main bersama-sama lagi seperti sedia kala. Cerita itu sering diceritakan oleh masyarakat, khususnya di sekitaran Teluk Jambu ataupun keturunan daripada Teluk Jambu, menceritakan apabila ada acara angkat mengangkat, baik itu angkat anak, angkat bapak, dan sekian macamnya. Sampai kini cerita itu sering diceritakan orang tua-tua apabila ada acara angkat mengangkat, dan itu banyak faedahnya, banyak maknanya. Kenapa? Budi yang ditanam itu jangan dilupakan. Ya, saling menghargai macam mana dalam berkeluarga, saling tolong menolong. Hanya sebatas itu cerita masalah ikan limbat dengan tupai. Sekian, terima kasih.